Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi supervisi akademik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Al-Azhara Ayu Asanti, yang kedua Indra Syahrul Sidik, yang ketiga Novia Dwi Cahyani, yang keempat Sri Susilowati, dan saya sendiri Sigit Irina Kenanti. Sebelum memasuki materi presentasi, dimohon untuk disimak dan dicermati ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan supervisi akademik? Supervisi akademik sendiri adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Tujuan supervisi akademik yaitu ada 3. Yang pertama, ada pengembangan profesionalisme, di mana dalam supervisi akademik ini dilaksanakan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesional yang mencakup pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses belajar, dan dapat menggunakan semua kemampuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Yang kedua, ada pengawasan kualitas, di mana dalam supervisi akademik ini dilakukan untuk memeriksa proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang diterapkan. Yang ketiga, ada penumbuhan motivasi, di mana dalam supervisi akademik ini dilakukan untuk mendorong guru meningkatkan kompetensinya melaksanakan tugas mengajarnya dengan lebih baik dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Prosedur supervisi akademik. Prosedur pelaksanaan supervisi akademik terdiri atas 1 tahapan persiapan yang meliputi menyiapkan instrumen dan menyiapkan jadwal bersama. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan observasi supervisi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, tahap pelaporan yang meliputi mengidentifikasi hasil pengamatan pada saat observasi, menganalisis hasil supervisi, mengevaluasi bersama antara supervisor dengan kepala sekolah dan guru, dan membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai laporan. Yang keempat, tahap tindak lanjut yang meliputi mendiskusikan dan membuat solusi bersama, memberitahukan hasil pelaksanaan supervisi akademik, dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil pelaksanaan supervisi akademik kepada kepala sekolah dan guru. Prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang pertama, praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat, realistis, artinya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kelima, antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah yang akan terjadi. Yang keenam, konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, masih mengenai prinsip-prinsip supervisi akademik, yaitu ada kooperatif, artinya adanya kerjasama baik antara kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan, kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan, demokratis, artinya kepala sekolah tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang kesepuluh, aktif, artinya guru dan kepala sekolah harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11, humanis,
artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, jujur, dan terbuka. Dan yang terakhir berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, supervisi klinis. Supervisi klinis yaitu di mana supervisi akademik yang menggunakan model pendekatan berbasis permintaan atau kebutuhan guru. Supervisi klinis berlangsung dalam bentuk hubungan tatap muka antara kepala sekolah dan guru. Fokus pengamatan pada saat supervisi klinis adalah hal yang menjadi permasalahan bagi guru yang disupervisi, dan pengamatan harus dilakukan secara teliti dan mendetail. Hubungan antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru juga harus dijaga sebagai hubungan kolegial, bukan otoriter, karena supervisi klinis dilakukan secara bersama antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah melakukan supervisi klinis atas dasar permintaan guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena itu, kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi ini harus didasarkan pada semangat tolong-menolong. Langkah-langkah supervisi klinis yang pertama adalah tahap pertemuan awal. Pertemuan awal disebut juga dengan pre-observasi konferensi, bertujuan agar kepala sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilaksanakan. Guru yang akan disupervisi menyiapkan RPP, dan kepala sekolah sebagai supervisor mempelajari dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah supervisi klinis yang ketiga adalah tahap pertemuan balikan. Pertemuan balikan atau pertemuan pemberi umpan dilakukan segera setelah melaksanakan observasi proses pembelajaran. Tujuan utama pertemuan balikan adalah bersama-sama membahas hasil pengamatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah. Inti pembicaraan dalam pertemuan balikan ini difokuskan pada identifikasi dan analisis persamaan dan perbedaan antara perilaku guru dan murid yang diharapkan dengan perilaku aktual guru dan murid, serta membuat keputusan tentang apa dan bagaimana langkah yang seharusnya diambil untuk menindaklanjuti perbedaan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.